Oke, jadi kesimpulan dari pengertian mobilitas sosial yang bisa kita dapetin dari tiga hal ini, kata kuncinya itu adalah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan individu, keluarga, dan kelompok sosial. Perpindahan dari mana? Dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Intinya gitu kalau pengertian dari mobilitas sosial. Oke, lanjut ya. Terus mobilitas sosial ini tuh punya bentuk-bentuk. Berdasarkan tipenya, mobilitas sosial itu bentuknya ada dua. Ada mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Nanti vertikal dibagi lagi jadi social climbing sama social sinking. Oke, mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan posisi individu atau kelompok individu dari satu kelompok atau golongan sosial ke kelompok atau golongan sosial lainnya yang sederajat. Di sini kuncinya itu yang sederajat. Jadi itu kelompoknya itu sederajat dan dia pindah gitu. Sedangkan di mobilitas vertikal, mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan posisi atau kedudukan individu atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya di dalam masyarakat yang menganut sistem sosial ini maksudnya sistem mobilitas sosial terbuka. Maksudnya itu vertikal itu kan lurus gini ya, atas bawah. Nah, ini tuh perpindahannya tuh dari strata. Ingat, kalau ini kelompok dan ini strata. Strata itu apa? Strata itu tingkatan. Tingkatan sosial. Jadi dia ke atas gitu loh. Ada yang di bawah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas mobilitasnya. Nah, yang ke bawah itu namanya, yang ke atas dulu deh. Yang ke atas itu namanya social climbing. Dan yang ke bawah namanya social sinking. Kalau ambil contohnya, social climbing itu kayak misalnya ada guru, dia itu udah lama kerjanya, akhirnya dia naik jabatan jadi kepala sekolah. Itu namanya social climbing. Sedangkan kalau social sinking itu kayak misalnya dari kepala sekolah, terus dia mungkin melanggar tentang peraturan sekolah, akhirnya dia dipecat. Nah itu akhirnya dia jadi pengangguran. Itu namanya social sinking. Jadi dia ke bawah. Oh ya, kalau contoh mobilitas horizontal itu, misalnya ambil aja guru deh. Ada guru sosiologi. Terus tiba-tiba dia beberapa tahun kemudian dia ditugasin buat ngajar jadi PKN. Dia jadi guru PKN. Nah itu kan sederajat ya. Sederajat. Dia cuma pindah doang gitu. Cuma pindah mata pelajaran. Itu namanya mobilitas horizontal. Jadi dia sederajat gitu pindahnya. Nggak yang bertingkat gitu. Oke, selanjutnya itu masih dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial, tapi ini berdasarkan ruang lingkupnya nih. Berdasarkan ruang lingkupnya itu ada intra dan inter. Bedanya gitu doang sih, intra dan inter. Kalau intra itu sering kita dengar di OSIS kan, organisasi siswa intra sekolah. Jadi itu intra itu bisa disimpulin tuh, bisa diambil kesimpulan itu hubungan dalam gitu. Iya, hubungan dalam. Coba kita baca pengertiannya. Mobilitas sosial intragenerasi adalah perubahan sosial akibat pergeseran status sosial dalam satu generasi yang sama. Jadi itu hubungannya itu dengan satu generasi yang sama gitu. Sedangkan mobilitas intergenerasi, internasional, berarti itu berhubungan dengan luar generasi. Mobilitas sosial intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Ambil contoh deh, intragenerasi itu apa? Misalnya ada seorang kakak, itu dia jabatannya guru deh. Guru lagi. Oke. Habis itu dia punya adik. Adiknya itu dari guru jadi oh enggak, adiknya itu di sekolahin sama kakaknya yang guru ini. Nah, lama-lama adiknya ini tiba-tiba jadi kepala sekolah. Itu termasuk
mobilitas intragenerasi karena hubungannya itu dengan satu generasi gitu. Nah, kalau yang inter gimana? Kalau yang inter ya beda generasi, misalnya kakek sama bapak atau bapak sama anak gitu. Misalnya kayak bapaknya itu seorang pedagang, terus bapaknya nyekolahin anaknya, terus lama-lama anaknya jadi seorang pengusaha gitu. Itu namanya mobilitas intergenerasi. Faktor pendorong dan penghambatnya itu ada apa sih? Ada nih faktor pendorongnya. Faktor pendorong mobilitas sosial itu yang pertama, faktor perubahan situasi politik. Kenapa bisa dibilang situasi politik itu bisa ngerubah? Karena gini aja, misalnya India deh, India itu kan sistemnya kasta ya. India sistemnya kasta. Misalnya tiba-tiba ada nih presiden, misalnya ya ambil contoh presiden menjabat, terus dia ngebuat peraturan nih, dihapuskannya kasta. Nah itu bisa aja tuh malah ngerubah dan mendorong terjadinya mobilitas sosial, karena kan udah nggak ada kasta. Kasta itu sistemnya mobilitas tertutup gitu. Lalu yang kedua itu faktornya itu adalah perubahan sosial budaya nih. Perubahan sosial budaya itu kayak gimana? Misalnya kayak gini, ambil lagi deh India biar gampang. India nih, dia kan nerapin sistem kasta. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu masuk budaya asing. Budaya yang bebas gitu, bebas dalam artian bebas bekerja menjadi apa aja gitu. Tiba-tiba masuk dan mulai terpengaruh gitu. Pas sudah terpengaruh, akhirnya berubah nih budaya mereka yang dari awalnya sistem kasta menjadi bebas gitu, bebas dalam artian bebas bekerja jadi apa aja gitu. Nah itu juga bisa mendorong mobilitas sosial. Terus yang ketiga, faktor perubahan ekonomi. Kenapa nih perubahan ekonomi bisa jadi pendorong mobilitas sosial? Misalnya aja nih kayak gini, pas kita ada nih orang kaya, ambil contoh orang kaya, tiba-tiba di negara kita seperti tahun 1998 terjadi krisis moneter dan orang kaya itu otomatis jadi miskin atau orang kaya itu mungkin jadi miskin. Nah itu bisa mendorong perubahan mobilitas sosial. Mobilitas sosial mana? Mobilitas sosial yang social sinking atau turun ke bawah gitu. Kalau yang tadi ambil contohnya. Lalu faktor yang keempat itu adalah pertumbuhan penduduk. Kenapa pertumbuhan penduduk bisa disebut sebagai pendorong mobilitas sosial? Karena semakin tumbuh penduduk nih, semakin ramai kan, semakin penuh nih kota. Misalnya Jakarta deh, makin banyak kan penduduknya, udah rame. Akhirnya pada pindah-pindah ke Kalimantan, ke Sumatera, atau ke Sulawesi. Sehingga terjadilah tuh mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang mana? Kalau di contoh tadi, mobilitas sosial yang horizontal tentunya, karena kan dia berpindah doang. Lalu mobilitas sosial ini tuh juga punya faktor penghambat nih. Apa aja sih faktor penghambat mobilitas sosial? Yang pertama itu ketakutan akan adanya kegoyahan integrasi. Jadi itu mereka takut kalau misalnya ada satu orang dari mereka yang jadi kaya gitu. Mereka takutnya itu nggak bisa bersatu lagi gitu. Misalnya ada suatu masyarakat, salah satu dari masyarakat itu jadi orang kaya. Nah itu nanti mereka takut mereka tuh nggak bisa sekekeluargaan gitu lagi gitu. Mereka takutnya gitu. Lalu yang kedua itu prasangka buruk terhadap budaya baru. Seperti contoh yang tadi perubahan sosial budaya, kalau ini tuh dia berprasangka gitu terhadap budaya baru. Mereka takutnya, oh nih kalau budaya mereka masuk ke masyarakat gue, berarti budaya gue hilang dong gitu. Mereka takutnya gitu. Atau budaya dia nih bikin pengaruh buruk nih, nggak boleh masuk gitu pokoknya. Nah lalu yang ketiga itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Saking apatisnya lah, saking tertutupnya gitu, mereka tuh jadi kurang sama budaya, sama hubungan dengan masyarakat lain, sehingga informasi tuh nggak cepat gitu. Kalau informasi nggak cepat, ya
masyarakat stuck di situ aja gitu, nggak bisa, susah untuk dimobilitasin, susah untuk berpindah gitu, berpindah sosialnya. Lalu yang keempat ini adanya diskriminasi jenis kelamin. Ini contohnya banyak banget ya kalau di Indonesia. Ini kayak patriarki, misalnya kayak gini, lu cewek lu nggak boleh kuliah ya gitu. Itu kayak diskriminasi gitu. Cewek itu kerjanya di dapur. Nah itu diskriminasi jenis kelamin. Nah itu bisa ngebuat terhambat nih. Dia mau kuliah biar dapat kerjaan yang bagus gitu misalnya. Tapi dihambat oleh diskriminasi ini, jadi dia nggak bisa gitu. Lalu yang kelima adalah masyarakat yang bersifat tradisional. Ini hampir mirip sama yang dua, gitu guys. Oke. Untuk saluran-saluran mobilitas sosial itu dijelasin sama Kak Aurel. Untuk Kak Aurel, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Kak Juan buat waktunya. Sama-sama. Jadi sebelum mulai, aku mau mengapresiasi kalian dulu nih. Sekarang udah jam 8 malam waktu IB ya. Kalian masih di sini, masih mau belajar, itu patut diapresiasi. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, daripada nunggu lama-lama, aku mulai aja. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran itu bisa dianggap sebagai gimana sih sarananya, gimana sih caranya gitu ya. Yang pertama itu ada lewat angkatan bersenjata. Nah, angkatan bersenjata itu bisa aja kita anggap di sini polisi. Jadi bisa aja tuh seseorang lewat angkatan bersenjata bisa mengalami mobilitas vertikal ke atas. Kok bisa? Kenapa tuh? Nah, misalnya nih, papaku polisi. Dari pangkatnya dari mayor, terus naik jadi mayor jenderal. Itu kan ada peningkatan. Nah, peningkatannya itu namanya mobilitas vertikal ke atas. Tapi angkatan bersenjata itu bisa juga kok mengalami mobilitas vertikal yang turun ke bawah. Tadi aku sempat baca nih, kalau misalnya ternyata lewat di angkatan bersenjata itu kayak melakukan sebuah kesalahan yang nggak seharusnya buat dilakuin, itu jabatannya diturunin, jabatannya turun. Nah, karena jabatan turun itu kan namanya jadi mobilitas vertikal ke bawah. Selanjutnya, lewat lembaga keagamaan. Biasanya pemuka agama itu berusaha buat menaikkan kedudukan masyarakatnya. Kenapa sih harus pemuka agama? Pemuka agama itu dianggap sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang punya kedudukan yang terhormat dan dihormati. Jadi, lewat pemuka agama bisa diharapkan mobilitas sosial itu mengalami vertikal ke atas. Selanjutnya yang ketiga itu ada lembaga pendidikan. Jelas, lewat lembaga pendidikan bisa mengalami mobilitas vertikal ke atas. Karena nih, kita lihat aja ya zaman sekarang. Kalau misalnya kita mau promosi jabatan, harus lewat pendidikan. Pendidikannya dilihat dulu nih. Wah, kamu S berapa? S1 kah? S2 kah? Tamatan apa? Nah, karena ngelihat lembaga pendidikan itu sebagai hal yang konkret, sebagai hal yang nyata pada saat ini, makanya lembaga pendidikan dinamain sebagai social elevator. Apa tuh social elevator? Social elevator itu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan status sosial tertentu. Biasanya dari bawah ke atas. Terus yang keempat ada organisasi politik. Nah, di partai politik itu, di organisasi politik, itu tuh menjanjikan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan status sosial tertentu. Misalnya, aku bergabung nih di partai politik A. Jadi partai politik A itu udah punya nama. Terus aku bergabung di situ, terus aku melakukan suatu tindakan, sebuah aksi yang itu tuh ternyata berdampak banget buat masyarakat luas. Nah, kan aku udah bergabung di parpol A, makin terkenal itu aku. Karena makin terkenal itu, jadi tuh bisa mobilitas mengalami kenaikan ke atas. Selanjutnya yang kelima ada organisasi ekonomi. Di organisasi ekonomi ini kita samain dulu nih, samain pemikiran. Kalau misalnya organisasi ekonomi itu ada terdiri dari Perum, PT,
CV, dan lain-lain sejenisnya itu. Jadi lewat organisasi ekonomi, seseorang itu memiliki kesempatan untuk mengalami mobilitas vertikal ke atas. Kok bisa? Kenapa tuh? Karena misalnya aku bergabung di sebuah PT Bahagia Selamanya nih misalnya. Terus abis aku bergabung, aku awalnya karyawan biasa. Terus aku mencalonkan diri buat jadi manajer di PT Bahagia Selamanya itu. Nah, di situ kan aku terpilih tuh, selanjutnya aku terpilih jadi manajer. Nah, di situ tuh aku mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena awalnya aku dari karyawan biasa, terus aku naik jabatan jadi seorang manajer. Terus selanjutnya ada organisasi keahlian. Nah, organisasi keahlian itu sama aja kayak yang kata profesi itu, organisasi yang profesi. Karena di situ tuh kan kita pasti bergabung sama-sama punya keahlian yang sama, jelas. Terus aku bergabung di situ, aku bergabung sesuai dengan keahlianku, aku memperkenalkan hasil karya aku di organisasi tersebut. Semakin terkenal, dan aku bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Contohnya apa nih dari organisasi keahlian itu? Ada yang Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada PGRI, dan sejenisnya ya. Terus yang ketujuh ada perkawinan. Nah, di perkawinan ini aku bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas ataupun mobilitas sosial turun yang ke bawah itu. Kenapa aku bisa naik? Karena misalnya aku tuh nikah sama yang lapisan sosialnya atau kastanya lebih tinggi daripada aku. Misal aku kastanya misalnya aku Satria nih. Terus aku besok nikah sama cowok yang kastanya Brahmana. Kan Brahmana kan lebih tinggi kan daripada Ksatria. Nah, itu tuh aku bisa mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Cuman kalau misalnya aku dari kasta Brahmana, terus besok aku nikah sama cowokku tuh ternyata kastanya lebih rendah daripada aku. Nah, itu aku mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada organisasi keolahragaan. Di organisasi keolahragaan itu aku bisa mengalami nih vertikal ke atas. Karena kan lewat organisasi keolahragaan itu aku bisa ikut lomba-lomba dan menghasilkan prestasi. Pastinya didukung sama organisasi keolahragaan itu. Jadi aku bisa mengalami mobilitas vertikal ke atas. Tuh. Yes. Selanjutnya, cara menaikkan status sosial. Yang pertama itu ada askripsi. Apa sih askripsi itu? Jangan mentang-mentang A itu tidak, terus skripsi itu yang buat lulus S1, terus aku tidak menjalankan skripsi, gitu bukan. Jadi askripsi itu aku bisa memperoleh kedudukan lewat keturunan. Jadi di sini tuh yang paling berpengaruh itu gelar dan kasta. Kalau yang kedua ada prestasi. Aku menaikkan status sosialku itu lewat usahaku sendiri. Jadi kayak kemarin itu yang nonton kan yang AFF kemarin, nah itu kan prestasi kan bisa menang. Mereka ada latihan, ada usaha, dan akhirnya bisa menghasilkan sebuah prestasi. Terus selanjutnya perubahan standar hidup. Perubahan standar hidup itu tuh bisa dicontohin gini. Jadi kenaikan penghasilan itu tuh nggak menaikkan status secara otomatis. Karena ada refleksi dulu nih dari standar hidup. Jadi penghasilan tersebut merefleksikan standar hidup. Misal aku dulu seorang karyawan. Karena seorang karyawan gajiku terbatas, terus aku cuma bisa tiap hari makan mie instan tiap hari nih. Tiap hari dari Senin sampai Minggu mie instan terus tiba-tiba aku terpilih jadi seorang manajer. Wah, gajiku kan meningkat tuh pasti. Terus berubah nih gaya makanku. Aku langsung makan beef tiap hari, makan sushi, GoFood terus tiap hari. Nah, itu kan jadi ada penghasilan itu merefleksikan gimana standar hidupku itu berubah. Jadi penghasilan tersebut merefleksikan, nggak secara otomatis. Kalau misalnya aku tetap hidupnya sederhana, makan mie instan tiap hari, itu berarti tidak ada perubahan. Tuh. Terus yang keempat ada perubahan nama. Nah, di suatu masyarakat tertentu, nama itu mengidentifikasikan sebuah posisi, sebuah status sosial. Misal di feodal Jawa, dulu itu
dia orang kebanyakan itu tuh mendapat sebutan Kang. Nah, dia dapat tugas sebagai pengawas pamong praja. Terus dia berubah namanya jadi Raden. Nah, itu kan ada perubahan nama. Dan itu adalah cara menaikkan status sosial. Yang kelima ada perubahan tempat tinggal. Jadi kalau perubahan tempat tinggal itu, misalnya aku dulu tinggalnya di daerah perkampungan. Terus aku berubah nih, aku pindah ke Pondok Indah. Mana ya? Ke Andara, jadi tetangganya Raffi Ahmad. Nah, di situ kan ada perubahan tempat tinggal. Kelihatan banget nih. Nah, itu bisa jadi cara menaikkan status sosial. Terus yang keenam, perkawinan. Perkawinan itu yang kayak aku sebutin tadi. Jadi gimana caranya kayak nikah tadi sama yang kastanya lebih tinggi. Nah, itu bisa cara menaikkan status sosial. Terus yang ketujuh ada perubahan tingkah laku. Jadi, untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, aku atau seorang itu tuh berusaha mempraktekkan tingkah laku masyarakat kelas atas. Misalnya aku ngikutin masyarakat kelas atas itu olahraga golf, berkuda, atau pakaiannya Gucci, ya gitu-gitu. Itu ada perubahan tingkah laku dari aku. Terus bergabung dengan organisasi tertentu. Bergabung dengan organisasi tertentu itu jelas yang mendukung seseorang buat menaikkan status sosialnya dia. Boleh di next? Yes, dampak mobilitas sosial. Pastinya kalau dampak tuh ada dampak positif sama dampak negatif. Dampak positif yang pertama meningkatkan produktivitas. Jelas, kalau misalnya seseorang udah mengalami kenaikan mobilitas sosial vertikal ke atas itu, pasti kan pekerjaannya dia jadi lebih kompleks, lebih rinci, dan dia pasti lebih produktif buat mengerjakan hal-hal tersebut. Selanjutnya, perubahan sosial lebih baik. Ya, pasti lebih baik ya. Kan karena tadi udah ada kenaikan ke atas, itu pasti lebih baik perubahannya dia. Terus yang terakhir ada integrasi sosial meningkat. Integrasi sosial itu bisa diartikan sebagai proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di suatu kelompok dan menghasilkan pola kehidupan yang serasi, baik fungsi dan tujuannya. Di sini, kalau misalnya udah berubah keadaan sosialnya, pasti pola pikirnya dia, gaya hidupnya dia, jadi berubah juga. Dan di situ lebih ada integrasi di antara mereka. Terus yang terakhir ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, terjadinya konflik baik antar kelas maupun kelompok sosial. Bisa disebabkan karena ada rasa iri hati, cemburu. Kok dia bisa ya? Terus iri hati, terus melakukan sesuatu yang nggak sepantasnya buat dilakuin. Nah, akhirnya terjadi konflik tuh di antara mereka. Yang kedua, rasa solidaritas yang berkurang. Kenapa bisa? Karena kalau misalnya aku udah di lapisan paling atas, dan aku ngerasa teman-temanku di bawah aku sombong, terus aku ngerasa kedudukanku lebih tinggi. Nah, karena rasa sombong dan rasa kedudukan yang lebih tinggi itu, jadi itu buat kayak, kamu gak selevel sama aku. Jadi membuat rasa solid yang awalnya ada, itu jadi berkurang. Yang terakhir, rasa takut karena turunnya jabatan. Jelas, siapa sih kalau misalnya udah ditaruh di posisi yang paling tinggi, terus pasti kan takut kan, takut sewaktu-waktu, kalau misalnya aku diturunin gimana ya? Dia bakal ngelakuin semuanya, baik yang dihalalin atau yang nggak dihalalin, buat gimana sih caranya biar aku tetap stay di jabatan ini. Gitu. Lagi next. Yes, yang terakhir nih, ada sifat mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial akan bersifat tinggi apabila masyarakat menganut sistem stratifikasi sosial terbuka. Jadi mobilitas sosial bakal lebih sering terjadi kalau ada stratifikasi sosial terbuka. Apa itu stratifikasi sosial terbuka? Stratifikasi sosial terbuka itu jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama buat melakukan mobilitas sosial. Jadi nggak dibatasin. Karena nggak dibatasin tersebut, lapisan sosial tersebut sifatnya lebih dinamis. Contohnya, karena pendidikan, aku bisa meningkatkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Aku bisa melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas lewat pendidikan. Sedangkan kalau misalnya mobilitas sosial
akan terhambat apabila stratifikasi sosial tertutup, itu karena kalau misalnya kita mau melakukan mobilitas sosial, itu tuh sangat terbatas buat melaju ke lapisan sosial yang lain. Biasanya itu tuh dari lapisan kelas bawah ke lapisan kelas atas. Nah, kalau misalnya kayak tadi kayak Kak Juan yang bilang yang horizontal, itu tuh masih mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya yang vertikal, itu tuh udah sangat amat susah. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena orang-orang itu ditandai tetap berada di lapisannya itu. Terus biasanya stratifikasi sosial tertutup itu tuh ada karena kelahiran atau ascribed status. Jadi bakal dari lahir bakal kayak begitu terus. Terus yang ketiga, semakin tinggi mobilitas sosial dapat meminimalkan diskriminasi ras, etnik, jabatan, dan perbedaan gender. Karena tadi, semua orang punya kesempatan yang sama buat melakukan mobilitas sosial, jadi bakal lebih kecil nih diskriminasinya. Sedangkan kalau yang sifat yang terakhir, mobilitas sosial bersifat rendah karena masyarakat berpedoman pada nilai-nilai kultural daerah. Misalnya, tadi kan mobilitas sosial bersifat rendah itu ada di Bali. Contohnya, kok bisa kenapa dia di Bali? Karena di Bali itu kan ada sistem kasta. Nah, kasta itu kan bakal dibawa dari lahir kan. Nah, itu tuh berpedoman sama nilai-nilai yang ada di Bali gitu. Jadi aku balikin ke Kak Juan. Makasih Kak. Oke, kita lanjut ke sesi bahas soal nih. Oke, aku kasih waktu, setiap soal aku kasih waktu 30 detik. Jangan deh, 45 ya, 45 detik buat ngebaca dan ngejawab. Nanti kalian jawab di kolom chat box. Oke. Oh. Oke, udah banyak yang ngejawab nih. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ini ada yang mau bantu bacain soalnya nggak nih? Coba dong, bantu baca soal dong. Yuk, berani yuk. Ada yang mau nggak? Nggak ada ya? Oke. Ini ada nih. Lady L. Oke, coba. Oke Kak, makasih Kak. Untuk soal nomor 1, bagi pegawai yang ingin melakukan ibadah umroh harus mengajukan cuti kepada kepala bagian dengan melampirkan surat keterangan dari Biro Perjalanan. Setelah kepala bagian menyetujui, surat permohonan tersebut disampaikan kepada bagian HRD untuk diproses. Cuti tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi terdapat. Oke, kamu jawabannya apa? Aku jawab A, Kak, status sosial dan wewenang. Boleh kasih tahu alasannya nggak? Untuk alasannya, karena di soalnya itu disebutkan bahwa setiap bagian dari struktur organisasi itu punya status kan, apakah itu sebagai kepala bagian, juga sebagai HRD kah, atau pimpinan perusahaan. Itu mengindikasikan status sosialnya. Dan di sini ada kata kunci menurut aku ya, tersebut harus mendapatkan persetujuan. Nah, untuk memberikan persetujuan, seseorang itu harus mempunyai wewenang. Jadi jawaban aku adalah status sosial dan wewenang opsi A. Oke, bener banget. Udah
Keren banget nih. Oh iya, aku mau ngasih sesuatu, ngasih for your information dikit nih. Wewenang itu, enggak deh, pertanyaannya deh. Ada nggak yang tahu hak dan wewenang itu perbedaannya apa? Hak dan wewenang, bedanya apa? Di chat juga bisa. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Tunggu 10 detik ya, aku hitung 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aku, Kak. Oh, nih bisa nih. Coba, Tiana coba kayak gimana? Tadi on mic. Kalau menurut aku ya, hak itu sesuatu yang kita dapatkan gitu. Tapi kalau wewenang itu adalah kayak hak yang kita punya kekuasaan gitu loh Kak, buat ngasih hak itu. Oke. Oke, benar banget nih. Jadi hak itu tuh kayak evolusi, bukan. Maksudnya wewenang itu kayak evolusi dari hak. Ketika hak diberi kekuasaan, dia bakalan jadi wewenang. Itu aja sih simpelnya. Untuk Mai, coba aku baca ya. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki secara lahir. Misalnya hak hidup, ya itu juga benar. Hak itu biasanya universal ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Oh ya, kita lihat bahasannya dulu. Tunggu. Nah, ini pembahasannya. Kalau ada yang mau screenshot, silakan. Oke, langsung ke soal yang kedua. Aku kasih waktu 45 ya. Oke, udah banyak yang jawab nih ya. B. Oke. Ada yang mau bacain nggak? Ada yang mau baca? Oke, aku aja yang baca ya. Struktur sosial Aku horizontal. mau Kak. Oh, oke. Siapa? Langsung on mic aja, langsung on mic. Oh, Tiana ya? Oke. Iya. Struktur sosial horizontal dalam masyarakat dapat mempengaruhi munculnya sikap etnosentrisme. Berikut ini yang termasuk dalam pengaruh munculnya etnosentrisme adalah, kalau menurut aku jawabannya B. Alasannya? Karena pengertian dari etnosentrisme sendiri kan kayak kita menilai budaya lain itu menilai budaya sendiri itu lebih unggul daripada budaya lain gitu. Jadi kalau opsi B kan cocok karena menganggap adat istiadat di area sendiri itu lebih baik daripada adat istiadat di kelompok lain gitu. Oke, benar banget nih. Coba kita lihat jawabannya. Yeay, benar. Oh ya, mau nanya dikit buat sekalian review. Etnosentrisme sama primordialisme ada bedanya apa? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Primordialisme dengan etnosentrisme. Di kolom chat juga boleh. Atau mau ngomong langsung boleh juga.
Oke, nggak ada yang mau jawab ya? Oke, aku jawab ya. Jadi etnosentrisme dan primordialisme. Oke, primordialisme. Primordialisme itu tuh sama sih sebenarnya, sama-sama membuat pecah belah integrasi masyarakat. Nah, kalau primordialisme itu memandang budaya lain itu dengan budayanya dia gitu. Jadi misalnya gini, ambil contohnya itu orang agama ya. Misalnya itu orang Kristen itu kan boleh ya makan yang itu, yang pink itu kan, babi kan. Nah, sedangkan orang Islam itu nggak boleh. Nah, ini contoh ya, si orang Islam ini tuh ngejudge orang Kristen karena dia nggak sesuai gitu sama budayanya mereka. Nah, itu contoh dari primordialisme. Sedangkan etnosentrisme itu menganggap budayanya itu paling keren gitu, paling oke dibanding budaya-budaya lain. Itu bedanya. Oke. Nah, itu jawabannya B. Kalau mau penjelasannya silakan di screenshot dulu. Oke. Soal yang ketiga. Aku kasih waktu 45 menit. 45 detik. Oke, udah rame nih. Oke, udah 45 menit kayaknya. Jawabannya pada bilang E. Ada yang belum? Oke. Oke, jawabannya pada banyak yang bilang E. Coba siapa yang mau baca terus ngasih pendapatnya. Kenapa bisa E atau ada pendapat baru? Ayo raise hand, baru nanti on mic boleh. Ada nggak? Wow, nggak ada. Oke, aku bacain aja ya. Struktur sosial terbuka dapat mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas karena pada bilang jawabannya E. Ada yang mau ngasih alasan nggak? Di kolom chat mungkin alasan yang logis. Oke, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kenapa jawabannya E? Mari kita lihat pembahasannya. Struktur sosial terbuka termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial terbuka, yaitu pengkelompokan masyarakat secara bertingkat atau terdapat pihak yang memiliki posisi lebih tinggi maupun lebih rendah dalam masyarakat. Stratifikasi sosial berkaitan erat dengan mobilitas sosial atau perpindahan status individu dalam masyarakat. Struktur sosial terbuka atau stratifikasi sosial terbuka menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menaikkan kelas sosialnya, dan hal inilah yang disebut dengan mobilitas vertikal atau climbing sosial, social climbing. Oke, jadi itu jawabannya. Oke, untuk nomor 4 dan 5 itu akan aku serahin ke Kak Aurel.
Nanti untuk jawabannya boleh kasih alasannya sekalian ya. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, kita lanjut nih ke soal nomor 4. Sama kayak Kak Juan, aku bakal kasih kalian waktu berapa tadi? 45 detik ya. 45 detik buat jawab soal sama ngebaca. Silahkan. Nah, udah ada yang jawab nih. Udah lumayan banyak. Yang jawab, boleh bantu aku nggak? Kenapa kalian milih jawaban itu? Pasti alasannya ya. Boleh banget lewat kolom chat atau boleh on mic, terserah kalian. Yuk, bantu aku yuk. Nah, ada 2 kubu nih, A sama B. Yuk, yang jawab A boleh banget kasih alasannya, yang jawab B juga boleh banget nih. Ada yang mau bantu aku nggak ya? Aku mau itu Kak, membantu. Kenapa aku pilih jawab B? Yeay, boleh banget. Yuk. Aku jawab B karena konsolidasi itu kan artinya kayak meleburkan banyak kayak ini suku bangsa agama latar itu jadi satu buat ngurus OSIS gitu. Gitu. Sih ya, udah jawab. Terus yang jawab, oh, dari Mai, aku bacain ya. Interseksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk. Nah, jadi langsung aku bahas saja ya mungkin ya, karena ada 2 kubu nih, jawab A sama B. Jadi, pengurus OSIS berasal dari suku bangsa, agama, dan latar belakang ekonomi berbeda. Di antara, bentar, sorry. Boleh back gak ya? Nomor 4. Ya. Nah, sampai mana aku tadi? Di antara pengurus OSIS terjalin komunikasi dan interaksi untuk memajukan sekolah meskipun latar belakang berbeda. Fenomena tersebut merupakan bentuk struktur sosial yaitu, yuk kita lihat ke pembahasannya. Nah, jadi struktur sosial merupakan keterkaitan antar manusia atau pola hubungan antar manusia dalam masyarakat. Bentuk struktur sosial antara lain intersected struktur dan consolidated struktur. Nah, berdasarkan soal, pengurus OSIS yang berasal dari suku bangsa, agama, dan latar ekonomi yang berbeda termasuk ke dalam bentuk interseksi, atau jawabannya yang A. Interseksi merupakan persilangan 2 kelompok yang memiliki perbedaan sosial, namun terdapat latar belakang yang sama. Nah, tadi kenapa sih kok jawabannya bukan B ya? Nah, aku tadi sempat nge-search, apa sih arti dari konsolidasi itu sebenarnya? Jadi konsolidasi itu secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan atau persatuan. Nah, biasanya itu terjadi di sebuah perusahaan. Jadi ada peleburan 2 perusahaan, jadi 1 perusahaan. Atau waktu itu kalau misalnya di organisasi juga sempat nih ada namanya konsolidasi. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, misalnya ada banyak pendapat, ada 2 pendapat atau lebih. Nah, itu tuh bisa dilakukan sebuah konsolidasi. Jadi buat dilebur jadi 1 tuh. Nah,
Tadi kalau misalnya etnosentrisme sama primordialisme udah kayak yang Kak Juan bahas tadi sebelumnya. Kalau rasisme sendiri itu tuh sebuah doktrin atau sebuah sistem kepercayaan yang menyatakan perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Biasanya kalau misalnya suatu ras tertentu itu bertindak lebih superior, lebih berkuasa, lebih sewenang-wenang, dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Jadi karena ada rasisme itu kayak, gue lebih berkuasa nih, gue lebih keren, lebih bisa ngelakuin sewenang-wenang sama yang lain. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Yes. Aku kasih waktu 45 detik ya. Mulai dari sekarang. Oke, udah banyak nih yang jawab. Rata-rata jawabnya A ya. Oke, tidak ada perpecahan kubu di sini. Ada yang mau bantu aku bacain soalnya sama ngasih tahu jawabannya. Kenapa sih kamu milih A? Yuk, siapa yuk yang mau bantu aku yuk? Yuk, langsung unmute aja nggak apa-apa. Mau lewat kolom chat juga nggak apa-apa, ntar aku bacain alasannya. Nggak mungkin dong kalian milih A kayak cap cip cup, nggak mungkin dong. Pasti kan ada alasannya. Kenapa sih milih A? Masa jawabannya karena aku cap cip cup kak? Nggak dong, nggak mungkin. Yuk, siapa yuk mau bantu yuk? Adakah yang mau bantu aku? Nggak ada nih. Nggak ada. Masa nggak ada nih? Beneran nggak ada? Yaudah deh. Aku bacain aja. Oh, ada. Nice. Yeay. Konflik kayak yang dokter lebih diagungkan dibandingkan guru karena tadi gajinya lebih tinggi dan biaya sekolahnya lebih mahal mungkin, Kak. Hehe. Nah, jadi kenapa sih? Jadi jawabannya apa ya? Kenapa ada bisa kayak gitu? Jadi aku bacain dulu ya soalnya ya. Masyarakat sering membandingkan profesi dokter dengan profesi guru atau profesi lainnya. Pada kenyataannya, setiap profesi memiliki kedudukan yang sama. Kondisi ini disebabkan bahwa profesi kalian rata-rata jawab A. Yuk, boleh next ke pembahasannya buat lihat jawabannya. Perbedaan satu profesi dengan profesi lain sifatnya horizontal, kan dia sederajat. Karena tidak ada jenis pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan lain. Seorang dokter belum tentu dapat mengajar ataupun mendidik. Begitu pula dengan guru, dia belum tentu bisa mengobati pasien. Nah, perbedaan profesi terletak pada keahlian seseorang, bukan berdasarkan ukuran ekonomi. Nah, jadi jawabannya B. Jadi jawabannya yang B, yang berdasarkan
Apa tadi itu jawabannya? A yang B. Kata Tiana, kalimat soalnya bikin bingung Kak. Ya emang sosiologi sedikit menjebak dan benar-benar harus membaca. Nemuin poin intinya di mana sih biar bisa nemuin jawabannya. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Nggak apa-apa salah. Kan kita di sini sama-sama belajar. Nggak apa-apa banget. Kan kalau misalnya dari salah, terus kalian bisa tahu jawaban yang lebih benar, pemahamannya lebih luas. Nggak apa-apa. Oke, makasih Kak Aurel. Oke, kali ini kita Sama Kak bakalan Juan. ngebuka sesi tanya jawab nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau sharing boleh. Tanyain apa aja, terserah. Di luar konteks juga apa-apa. Kak mau nanya tentang SBM dong. Oh, oke. Silahkan coba. Pertanyaannya. Kalau dalam SBM kan itu kayak ada subtesnya gitu kan. Nah itu per subtes tuh soalnya tuh berapa ya Kak? Oke. Jadi itu waktu di TO kan biasanya berapa sih? Di TO 20 ya? 20 sampai 25 nggak sih? Ya, waktu itu gue TO 20 sih. Enggak sampai 25. 20. 20 Nah, ya? tiba-tiba tuh kan udah pada siap tuh 20 20 20. Tiba-tiba pas UTBK blok 15 doang. Udah gitu jawabannya. Jadi 15 soal, guys. Tapi tergantung, kalau saintek tuh ada yang fisika tuh 13 soal. Berarti nggak nyampe 20 ya Kak? Enggak nyampe. Jadi Ini tergantung kesusahan nggak sih? Ya, tingkat kesulitan dari subtes itu. Terus kalau ngerjain kayak UTBK gitu, katanya sampai 3 jam itu bener Kak? Bener banget. Yaitu waktunya 3 jam. Iya, 3 jam. Waktu itu aku kan jam 7 kalau nggak salah. Tiba-tiba keluar tuh jam 10 atau 11. Atau setengah 10 mungkin. Nggak tahu. Pokoknya emang lama. Jadi siap-siap ke toilet dulu. Terus siapin isi perut mungkin. Atau minum dulu. Gitu. 3 jam Karena itu bakalan lama. dibagi per subtes ya? Dibagi per subtes. Jadi per Iya, subtes ada waktunya subtes. masing-masing. Nggak langsung satu subtes 3 jam, nggak Ya. gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, mau tanya dong. Oke, siapa dulu tuh? Sweet. Oke, Sehan itu dulu deh. dia duluan aja. Aku. Itu kan kalau pas SBM pas lagi keadaan COVID gini harus tes PCR nggak, Kak? Kalau aku nggak PCR sih. Dulu angkatan kita enggak ya, Rel? Kita cuma apa sih? Kita cuma apa sih? Enggak. Kayaknya Ya, cuma universitas tertentu nggak sih? iya, Universitas tertentu, lokasi tertentu yang pakai apa? Ada yang enggak, ada yang iya. Antigen atau apa itu? Kalau Ada gua yang dulu nyaranin buat pakai antigen. Kalau dulu gua UNJ, jadi disuruh pakai antigen. Nah, karena terus kalau misalnya aku kan di Undip waktu itu tesnya nggak pakai antigen. Jadi tergantung univnya sih. Oh iya betul. Ada nggak? Tadi siapa tuh yang mau nanya tuh? Kejuan. Aku mau tanya soal ini Kak. Oke. Kan kalau sosiologi tuh banyak tokoh-tokohnya ya Kak. Ada tips dari kakak sekalian nggak sih buat ngafalin tokohnya itu? Caranya nggak usah dihafal, dipahamin aja. Kayak misalnya tadi kan aku bilang CC, itu pakai kayak anggap aja dia CS kita gitu loh. Kayak misalnya si William berpendapat gitu. Jadi biar lebih friendly gitu. Jadi lebih ingat. Jadi kita nganggap si ahli ini tuh teman kita gitu. Coba lu bayangin lu lupa teman. Kan nggak lucu. Oke. Kak Juan sama Kak Aurel lolos univ mana? Tadi kan ini udah dibilang ya. Kita lolos di Universitas Udayana Fakultas Hukum. Ada yang nanya juga kalau USBN, maksudnya USBN itu
waktunya atau soalnya atau apa nih? Apa nih? Kalau USBN apa nih? Oke, tuh ada yang nanya tuh kakak, spill skor UTBK-nya kak. Oke. Gue dulu ya. Kalau aku 6 keseluruhan apa gimana nih? Keseluruhan ya? Kalau aku, enggak deh, aku sebutin keseluruhan, baru yang terkecil sama yang terbesar ya, biar kalian ada gambarannya. Kalau keseluruhan itu aku 634 atau 32 gitu ya. 632 atau 34, aku lupa. Kalau yang terbesarnya itu aku ekonomi, yang terkecilnya itu jelas PK. Kalau Aurel gimana? Bentar, jujur aku lupa. Aku lihat dulu ya punya aku. Aku tuh kayaknya 632 atau keseluruhannya itu 632. Nah, buat terkecil sama terendah, sebentar ya, pending dulu bentar guys. Aku lupa jujur. Aurel yang tertinggi sosio guys. Oke, sekali nunggu nyari skornya, aku mau jawab ituan Tiana. Kalau mau lulus hukum, subtesnya ditinggiin sosio apa PBM, Kak? Oke, kayaknya sih sosio sama PBM. Ya, sosio itu yang pertama. Sosio itu yang pertama dan utama. Supaya jangan pernah tinggalkan sosio kalau mau masuk hukum. Kalau mau masuk FEB mungkin ekonominya digedein kali ya. Kalau untuk TPS-nya kayaknya PPU PBM sama penalaran umum. Intinya jangan intinya PK nggak terlalu, karena soalnya PK-nya aku kecil. Nah, aku mau jawab nih yang skor tertinggi sama terendah. Skor tertinggiku itu tuh ada di sosiologi. Aku nembus 800-an. Terus terendahku, Juan nggak usah sombong, nggak usah merendah untuk meroket gitu dong. Juan juga bagus banget, beneran. Waktu itu dia sharing. Terus kalau misalnya terendah, jujur yang terendah punyaku itu ada di pengetahuan dan pemahaman umum, ada di TPS. Aku ada di kisaran 530-an. Jadi aku jeblok di situ. Sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Karena udah mau bobo. Tadi ada yang belum kejawab. Tadi ada yang belum kejawab, tahu Juan, yang USBN. Oh iya, dia belum follow up pertanyaannya. Dia udah jawab semua. Kan tadi kan aku nyebut waktu, soal, dan lain-lain. Jadi kalau USBN itu, aku tuh kan karena masuk generasi COVID nih. Kebetulan tesnya online. Jadi waktunya berdasarkan ketentuan sekolah. Itu tuh aku, itu jatuhnya US atau USBN ya. Jujur aku bingung cara ngebedainnya itu gimana. Tapi berdasarkan peraturan dan ketentuan sekolah sih. Jadi waktu itu kalau misalnya mungkin tempatku sama tempatnya Juan beda. Kalau tempatku itu esai, nulis tangan, terus pertanyaannya esai semua gitu lah. Jadi nggak pakai pilihan ganda dan lain-lain. Terus di scan, terus dikirim deh ke Google Classroom. Tuh. Mungkin kalau tempatnya Juan bisa beda lagi. Kalau aku pilihan ganda semua. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Tiana cantik. Oke, kalau orang bilang anak hukum nanti banyak nganggur, itu gimana Kak menurut Kakak? Gimana Kak? Kak Aurel gimana Kak? Aku dulu. Yaudah, aku dulu nih. Kalau misalnya banyak nganggur gimana? Jadi jujur aku milih hukum itu aku udah banyak banget pertimbangannya. Dari positif, dari negatifnya. Semua udah aku pikirin baik-baik. Aku masuk hukum karena aku emang suka gimana cara analisis, aku suka berdebat di depan umum, aku suka berkomunikasi. Nah, itu aku suka. Mungkin kalau misalnya buat nanti nganggur gimana, kebetulan di FH itu tuh banyak organisasi yang kayak emang ngedukung buat gimana sih cara buat dapetin prestasi dan lain-lain, buat aku berorganisasi dan lain-lain. Nah, lewat situ itu bisa jadi sarana aku buat kedepannya, buat bangun relasi, buat bangun hubungan baik dengan sekitar. Ya nantinya diharapin kalau misalnya aku udah bergabung di situ, ya aku ya punya terbuka lebar. Terus pasti kalau misalnya kamu nentuin suatu jurusan, kamu udah tahu kan kayak aku sendiri, aku masuk ke
masuk FH itu tuh kayak aku udah berandai-andai aku ke depan mau jadi apa ya. Nah gitu, jadi tinggal step. Tuh. Kalau Kak Juan gimana nih? Oke, kalau aku masuk FH sendiri sih karena anjir.